Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri, kembali lagi di Postri, podcast bareng Santri dengan saya Hairul Hidayah, biasanya dipanggil Yaya. Jadi podcast kali ini kita akan kedatangan gestar yang viral nih di tahun 2023. Siapakah dia? Dia adalah pemenang dari salah satu ajang yang bergengsi yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Apakah itu? Kita tanyakan langsung ke gestar hari ini. Baik, selamat pagi Mbak atau Ibu nih saya panggilnya ya. Mbak boleh. Kayaknya ini sama-sama Mbak masih cocok ya. Selamat pagi dari Mbak Alfi ya. Iya. Nah, tapi kayak pura-puranya kita nggak kenal ya. Namanya siapa? Alfi Nama Ulil lengkapnya? Ma'rifah. Alfi Ulil Ulil Ma'rifah. Oh iya. Terus sebelahnya ada pembimbing kita, pembimbing kebanggaan kita semua. Ibu namanya? Saya Zulfa. Ibu Zulfa, oh iya, kayaknya kemarin saya dengar-dengar itu juara dari Myres ada 2 anak ya yang didelegasikan, satunya lagi siapa Mbak Alfi? Hafid. Hafid Aulia Khairunisa. Oh iya, tapi hari ini lagi berhalangan hadir ya? Iya. Oh iya, terus pembimbingnya juga kayaknya ada 2 juga ya Bu ya? Iya, betul. Harusnya ada 2. Yang satu lagi itu Bu Asri. Bu Asri, oke. Jadi memang ada 2 delegasi dan 2 pembimbing. Nah, tadi saya sudah menyepil nih ke teman-teman santri semuanya karena ini adalah salah satu juara di ajang yang diselenggarakan oleh Kemenak. Tapi kita belum tahu nih ajang yang dilaksanakan kemarin itu tentang apa? Mayres atau Madrasah yang Research Super Camp Oh 2023. iya. Wah, ini tadi sudah diajarin ya bahasa Inggrisnya biar pasti sama Ibu Zulfa. Oh iya, Mayres ya. Nah, jadi Mayres ini merupakan salah satu ajang lomba yang sudah rutin dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah diawali dari sejak 2018 dan sampai dengan sekarang tahun 2023. Begitu ya. Nah, sebenarnya saya juga kepo nih ya. Sebenarnya sebelum mengadakan lomba ini dari MTS Minhajul Thalabah sendiri sudah ada ekstrakurikulernya atau memang baru diadakan kalau ada lomba aja nih Bu? Emang sudah ada. Iya, sudah ada tapi memang belum lama. Baru dari tahun kemarin. Tahun ajaran 2022, 2023. Oh, jadi memang sudah ada ekstrakurikulernya, Iya. kemudian mengikuti ajang ini ya? Iya. Oke. Nah, kemarin yang diangkat itu topiknya tentang apa ya di Mayres, Mbak Alfi? Jadi ini tentang aplikasi, nama aplikasinya yaitu MyDiktara. Aplikasi ini kamus Android atau kamus tarkib berdasarkan kaidah nahwu sorof. Nah, berarti memang ini aplikasinya yang kamus bahasa Arab gitu ya? Nah, biasanya saya juga sering pakai nih, Bu. Tapi aplikasinya itu yang sebatas hanya menerjemah saja. Berarti ini saya unik sekali ya, baru melihat ada aplikasi yang selengkap ini ya. Berarti sudah lengkap dengan tarkibnya kayak gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa sih Mbak Alfi dan tim memilih topik ini, aplikasi MyDiktar, untuk diangkat di lomba Mayres tingkat nasional ini? Karena di MTS kami itu menggunakan kitab kuning, sedangkan anak-anak dari 770 MTS Minhajul Thalabah itu kesulitan akan pelajaran nahwu sorof. Kemudian nilai rata-ratanya pun tidak masuk. Kemudian dari kejadian itu kami mengeluarkan ide-ide. Oh, berarti ini memang idenya murni dari anak-anak ya, Bu ya? Iya, bersama sih kalau ini. Karena kan mulanya dari anak yang punya ide demikian, kemudian saya juga ingat-ingat dari dulu, oh iya juga, dari dulu masalah itu tidak pernah terselesaikan, ujungnya belum ada begitu. Bagaimana caranya supaya kita senang saja dengan nahwu sorof itu sepertinya kok sedikit. Ibaratnya kalau di IPA itu bagian fisika itu langsung kabur semua. Pengalaman ya Bu ya? Pengalaman ya kan. Jadi aplikasi ini jadi cukup membantu ya? Gak hanya cukup, malah kayaknya sangat membantu para santri nantinya ya untuk bisa menarkibi kitab-kitab yang memang sering digunakan di pondok pesantren ya. Nah, kalau di MTS Mintol sendiri nih, kitab yang diambil yang biasanya ditarkib itu kitab apa? Safinah. Oh, kitab Safinah. Nah, berarti isi-isi dari kosakata dari aplikasinya sendiri juga diambil dari Kitab Safinah. Kitab Safinah ya. Oh iya, baik.
Nah, tentunya nih Sobat Santri, untuk menjadi juara satu di tingkat nasional seperti Mbak Alfi dan tim ini, nggak instan loh. Pasti sudah melalui berbagai macam struggle ataupun tantangan ya. Karena dari babak penyisihan sampai dengan final kemarin itu cukup lama ya Mbak ya. Nah, dari babak penyisihan sendiri, bagaimana proses pembuatan dari proposal, terus presentasi, dan sampai ke babak final? Bagaimana prosesnya Mbak Alfi? Sebetulnya kalau dibilang lama, itu tidak terlalu lama untuk penelitian khususnya ya. Karena yang namanya penelitian itu kan membutuhkan waktu yang lama seharusnya, berbulan-bulan. Tapi untuk ini cukup singkat karena dari pengajuan proposal kebetulan kami mengajukan 7 proposal. Kemudian yang lolos sampai babak proposal presentasi itu ada 2 yang lolos dari Selain awal. Madiktar berarti Selain ada Madiktar, lagi? ada lagi. Judulnya itu M. Gabiori. Itu aplikasi juga. Aplikasi biologi, jadi mengumpulkan fauna dan flora, data-datanya, kemudian disatukan dalam satu aplikasi. Jadi biasanya kan kalau anak-anak belajar klasifikasi makhluk itu harus lewat Google ya, biasanya Wikipedia. Tapi kan itu datanya acak dan tidak valid, tidak semuanya akurat valid, ya. Tidak akurat. Makanya untuk memudahkan dijadikanlah aplikasi tadinya. Tapi yang beruntung sampai akhir itu yang ini MyDiktar begitu. Dan dimulainya itu dari bulan Mei pendaftaran. Kebetulan untuk yang lain, 6 yang lain itu memang persiapan proposal itu cukup lama. Ada sekitar 1 sampai 2 minggu. Ada yang 1 minggu, ada yang sampai hampir 2 minggu. Tapi untuk yang MyDiktar itu kalau saya bilang itu memang keajaiban karena memang lebih singkat mungkin ya pembuatannya singkat. dari yang 6 tim. Betul. Selain singkat itu memang kemudahannya itu kalau saya bilang apa ya, terlalu ajaib karena terlalu mulus gitu loh jalannya. Perjalanan. Iya, perjalanannya terlalu mulus. Mereka itu proposal hanya H-1. Kebetulan kemarin itu kan deadline diundur. Deadline diundur dan ini diajukan itu di waktu yang tadi sudah diundur dari tanggal 18 jadi tanggal 24. Tanggal 23 baru menyusun, tanggal 24 deadline terakhir. Waktu pengumuman ternyata malah 2, M. Gabiori dan Oke, berarti berkahnya Kiai juga ya. Jadi yang diloloskan dari yang MyDiktar. Kayak tadi Julfa aja sampai pembimbingnya aja sampai tertajuk semulus ini jalannya gitu ya. Oke. Nah, tentunya untuk menjadi masuk ke final itu ada berbagai pelatihan ya Bu ya. Nah, kira-kira Bang Alfi selama pelatihan ngapain aja sih selama buat aplikasi MyDiktar ini? Yang pertama kami mendesain aplikasinya. Kemudian yang kedua kami mencari kosakatanya di Kitab Safina. Kemudian kami memasukkan pada database, terus direvisi sampai berulang kali. Ini kecil-kecil sudah tahu revisi proposal ya Bu ya. Sudah tahu apa ya, bagaimana susahnya menjadi proposal yang sempurna. Gak hanya di perkuliahan aja ya, berarti sudah tahu dulu gimana rasanya revisi. Momok bagi seluruh mahasiswa. Iya, betul. Bahkan mereka itu sudah merasakan gimana rasanya sidang proposal dan sidang skripsi karena itu di tingkat MTS ya. Iya. Karena kalau kita bilang mereka untungnya belum sampai skripsi, jadi belum tahu skripsi yang sesungguhnya seperti apa. Tapi bagi kami pembimbing yang melihat itu, wah gila ini skripsi banget, sidang skripsi. Kita saja kalah gitu, kadang-kadang malu, dulu masih Tapi kalau mereka tuh langsung, ya tidak Bu, begini. Ya, malah jadi ini ya, yang memberikan ide solusi dari anak sendiri. Oke. Tadi sudah desain ya, terus memasukkan database walaupun berkali-kali revisi. Tahap selanjutnya kami menganalisis kepada anak-anak siswa MTS dengan melakukan uji enggen lewat pretest dan posttest. Pretestnya isinya tentang apa tuh? Tentang pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan nahwu sorof. Contohnya?
Itu jadi karena kalau dibilang tadi skripsi ya, itu memang betul-betul seperti kita itu sedang penelitian skripsi. Jadi dimulai dari aplikasinya sudah dibuat sesuai dengan desain yang anak-anak buat, maunya isinya apa saja begitu. Kemudian yang dibutuhkan biasanya tarkib itu kan berisi dari, mungkin ada yang belum tahu tarkib nih. Oh iya. Iya, betul. Betul sekali. Mungkin yang nonton podcast santri ini juga nggak hanya santri ya. Oh iya. Jadi mohon maaf, kita jelasin dulu kira-kira tarkib itu iya apa? Tarkib itu diapain sih? Tarkib itu struktur dari kata-kata itu loh. Strukturnya kayak mungkin versi bahasa Inggrisnya itu grammarnya mungkin ya. Bisa dari grammar, terus regular verb gitu-gitu kan. Gitu ya. Tapi kalau di sini itu khususnya tentang nahwu dan sorofnya, kedudukan katanya. Contohnya seperti kata yang paling gampang dari dulu kita, kata yadribu itu di mana-mana ya. Atau yakulu. Nah, kata yakulu itu dari segi kedudukan dalam kalimat itu sebagai apa? Apakah dia sebagai subjek atau predikat atau objek itu secara umumnya ya. Kalau di pesantren biasanya dikenal apakah dia sebagai fi'il kah atau fa'il kah atau dia sebagai naat dan lain-lain. Kemudian harokatnya bagaimana? Karena kitab gundul kan tidak ada harokatnya ya, biasanya tidak ada syakalnya. Jadi itu kan dipelajari di nahwu. I'rabnya bagaimana? Jadi di aplikasi itu sudah ada dari maknanya yang paling pasti, kemudian asal katanya apa, kemudian kedudukannya sebagai apa, tanda-tandanya, kemudian i'rabnya juga, tasrif sampai wazan mauzunnya pun ada. Ada semua di aplikasi Maidiktar ya. Nah, itu sudah dibuat jadi aplikasi, sudah diisi database-nya, walaupun masih terbatas itu 100 kata karena waktunya kami dimulai itu pengumuman kan sekitar bulan Juli atau Agustus ya. Sekitar bulan kapan nih? Iya, sampai kami lupa karena saking set begitu loh. Jadi tidak ada jeda waktu untuk istirahat. Sekarang ini masih tergolong kaum tim satset ya? Satset, iya. Ini memang harus satset gitu ya. Apalagi kita di pesantren ya kan, segala sesuatu satset. Subuh langsung ngaji, langsung mandi, makan, dan lain-lain, terbiasa satset. Ya, Via. Pengalaman sekali ya. Oke, jadi sampailah jadi aplikasi ini ya. Oke. Nah, tentunya tetap ada beberapa kendala ya yang dihadapi selama dari babak penyisihan sampai final. Kira-kira dari Mbak Alfi sendiri ada kendala atau sesuatu yang jadi apa ya? Jadi problem selama pelatihan nih. Kira-kira ada kendala apa? Kendalanya itu yang paling kendala sih ya. Yang paling kendala banget. Itu merevisi kosakatanya itu sampai berkali-kali. Karena kalau di laptop itu kan ada huruf-hurufnya atau harokatnya itu tidak pasti yang kita ketik itu sama yang kita ketik. Gimana ya? Kayak beda gitu ya? Iya, mungkin bahasa itu typo ya. Jadi ngetiknya mungkin fathah, terus nanti muncul di layarnya itu kasroh mungkin kayak gitu. Oh iya, jadi itu kendala yang paling kendala gitu ya. Nah, cara menghadapinya gimana tuh? Terus kami minta tolong kepada guru-guru Madin untuk meminta tolong mengoreksi data-data tersebut. Oke, tapi akhirnya terselesaikan juga ya. Tapi itu pun masih revisinya sampai berapa? Kita minta tolong ke guru Madin untuk revisi pun sampai beberapa kali. Jadi salahnya bukan hanya satu kali revisi, itu sampai berkali-kali ya. Oke. Dari penuh dengan walaupun dari kendala itu ya pastinya ada support system mungkin ya, support dari pihak MTS-nya sendiri, MTS Minto ataupun dari yayasan dan guru-guru mungkin. Nah, bentuk support seperti apa yang diberikan oleh pihak sekolah kepada tim Maires dari Maidiktar ini? Supportnya ya diberikan semangat dan apresiasi. Oke. Semangat sama doa itu mungkin support paling penting ya. Udah paling support system ya.
Terus, tentunya ini kan membawa nama baik Kabupaten Purbalingga ya. Nah, dari pihak kabupaten sendiri ada bentuk support tersendiri untuk tim dari Maidikter? Wah, kalau itu pasti karena kebetulan konon katanya, karena saya sebelumnya belum tahu ya, tapi menurut cerita-cerita begitu, kalau Mayres ini baru pertama kali tembus, khususnya MTS ya, tembus sampai proposal mungkin beberapa kali pernah, tapi sampai penelitian itu baru Baru ini baru berarti ini ya? sampai penelitian, apalagi sampai grand final kita ke tahap yang tingkat nasional itu baru pertama kali, makanya sambutan dari Kementerian Agama itu langsung disupport banget. Kemarin waktu berangkat pun diberi wejangan, diberi support, diberi semangat dari beliau-beliau. Oh iya, ini saya belum tahu kemarin finalnya itu di mana? Finalnya masih bukan grand final kan? Yang udah tahap akhirnya nih. Tahap akhir Oh, sekali, di grand final. Kendari kayak kalau nggak Iya. salah ya. Oh, di Kendari di Sulawesi Tenggara. Berarti kesananya naik apa nih? Naik pesawat. Wah, ini banget Pak, baru pertama kali naik pesawat atau sudah pernah sebelumnya? Sudah pernah. Oh, sudah pernah. Padahal kalau misalnya belum, saya mau nanya nih pengalaman pertama gimana ya? Kalau saya sendiri itu kan belum pernah pergi sejauh itu ya. Nah, tapi sekarang Mbak Alfi nih baru tapi sudah pergi ke Kendari dan membawa nama baik MTS Minhajul Talaba, apalagi kabupaten gitu ya, luar biasa sekali, bangga nih Mbak Alfi. Alhamdulillah. Alhamdulillah bangga ya. Nah, selama sebelum ke Kendari ada persiapan khusus nggak nih Bu? Dari tim Maidikter persiapan? Kalau boleh dibocorin ini. Boleh dong, kalau di sini pokoknya eksklusif banget ya teman-teman. Sebelum berangkat, kita di sini sampai jam berapa? Sampai jam 9, jam 8. Iya, jadi selama beberapa hari di minggu, bukan hanya di minggu-minggu terakhir, jadi karena tahapnya kan banyak, dari mulai pembuatan proposal pun nginep di sini. Terus ketika seminar, maaf, kebawa skripsi ya tadi. Kemudian yang presentasi proposal sebelumnya juga kami di sini sampai malam. Kemudian berikutnya ada penelitian sampai beberapa malam karena harus revisi, kejar waktu karena sesingkat itu ya kan. Sampai waktu mau berangkat pun kita berangkat dari sini jam berapa ya Noknya? Jam 4:30. Jam 4:30 pagi. 5 pagi. Iya. Kami masih di sini sampai sekitar jam 12 malam. Di Madras. Jadi lembur dulu, berangkat kemudian ya. Iya, betul. Tetap lembur dulu nih. Terus ketika di sana nih di Kendari gimana lombanya di sana? Berarti langsung di hari pertama kah atau di hari keberapa lomba? Kayaknya kalau di Mayres itu kan nggak cuma lomba ini ya, riset aja kan ya, ada beberapa lomba yang lain. Nah kalau dari risetnya sendiri itu di hari keberapa di Kendari? Di tanggal ketiga itu pembukaan. Kemudian tanggal 4 presentasi, tanggal 5 itu kayak pameran-pameran, terus tanggal 6-nya penutupan. Nah, selama di sana ada ini sendiri, ada pengalaman nggak di sana? Pengalaman apa yang paling berkesan selama lomba di Kendari ini? Ada. Mungkin menemukan kejadian-kejadian yang tidak akan terlupakan. Ada tentunya, apa tuh? Jadi di sana kan dari tim Maidikter itu kemana-mana itu menggunakan jaket kuning, tulisannya Maidikter. Jadi setiap kita lewat itu pasti ada yang memanggil Maidikter, seperti itu. Berarti jadi ikonik ya di sana ya, jadi terkenal nih dengan jaket kuning Maidikternya gitu. Gak apa-apa kan, jadi di sana banyak yang kenal ya. Nambah temen nggak dari sana? Nambah banget ya. Dari berbagai provinsi. Berbagai provinsi, oke. Dari mana aja nih? Dari Aceh ada, Bali, kemudian Jawa Timur, Sumatera Barat, dan lain-lain. Wah, jadi tambah teman ya di sana ya. Nah, kemudian itu tadi pengalaman yang paling berkesan ya, dipanggil oleh orang-orang asing dengan jaket kuningnya, jas kuningnya, dan Bu Zulfa, udah dimbahkan ulangi. Kalau Bu Zulfa dan Bu Asri juga ikut ke
sana ya? Ikut Ikut mendampingi. bersama Ibu Kepala Madrasah. Ibu Kepala Madrasah. Selama di sana bagaimana Bu? Melihat perkembangan anak didiknya ternyata sudah sedemikian luar biasanya jadi finalis di antara beribu ataupun bahkan berpuluh ribu peserta di sana Bu. Kalau bangga, otomatis bangga sekali ya. Apalagi kami tuh bangga bukan mulai dari sana saja, tapi memang dari sebelumnya. Dari sebelumnya kan kebetulan ada wawancara ke anak-anak tanpa diduga, tanpa persiapan dari Kominfo hadir. Sebetulnya mau wawancara ke robotik. Cuman kebetulan memang kami lagi bimbingan juga dengan yang Maires. Mereka diwawancara, saya juga kaget karena ketika Alfi sama Nisa diwawancara itu cara berbicaranya udah bahkan lebih bagus dari saya gitu loh. Makanya tuh ini sebetulnya dia kalau diberi ruang yang banyak, ruang publik yang panjang, itu wah bagus sekali public speakingnya. Makanya saya bilang keajaiban karena bahkan memilih mereka pun mendadak karena sudah di menit-menit terakhir dan sampai sana mereka pun sampai juri itu mengatakan ini bukan seperti peneliti ya, tapi marketing. Marketing. Makanya My Dikter itu bisa ikonik karena mereka itu semarketing itu. Bisa dikenal, bahkan kemarin itu kan stand dihadiri sama pejabat ya dari mulai Kemenak, Ibu Eni Yakut selaku istri dari Menteri Agama sampai direkturnya, sampai kepala KSKK, sampai kanwil-kanwil itu seluruhnya hadir. Penting semua hadir di standnya My Dikter. Betul. Dan di sana pembimbing betul-betul mundur. Sudah ditampil sendiri ya? Iya, pokoknya apapun yang terjadi kalian harus menghadapi gitu. Dan alhamdulillah memuaskan sekali. Oke, luar biasa. Kayaknya saya perlu applause luar biasa deh. Iya, di sana tuh waktu jaga pameran sampai nggak bisa duduk. Laris banget nih kayaknya. Di standnya kami itu paling ramai daripada stand-stand yang lain. Oke, kayak saya jadi pengen ke sana. Kalau waktu bisa berulang, kayaknya saya pengen lihat standnya deh Bu. Ikut meramaikan di sana. Baik, begitu luar biasanya cerita dan pengalaman dari tim Maires dari MTS Minhajul Thalabah yang mendapat juara 1 di bidang keagamaan, yaitu aplikasi Maires. Nah, sebelum kami tutup, saya mau nanya nih, kira-kira pesan dan kesan apa nih dari Mbak Alfi sendiri dan tim, yaitu Mbak Nisa, selama mengikuti Maires di tingkat nasional? Mungkin bisa memberikan pesan kepada teman-teman santri semua. Semoga aplikasi tadi yang dibuat itu bisa bermanfaat untuk semua. Amin. Kayaknya kita perlu sebelum ditutup kita spill dulu kali ya aplikasinya. Iya, boleh. Ya, karena ini aplikasinya sudah tersedia di Play Store. Jadi buat teman-teman santri semua yang mungkin kesulitan akan belajar nahwu shoroh, di sini sudah ada solusi dari tim MTS Minhajul Thalabah, yaitu My Dikter yang bisa diunduh di Play Store. Cara mengunduhnya bagaimana? Cara mengunduhnya kalian bisa scan barcode atau mencari kata kuncinya di My Dikter, di Play Store dengan kata kunci My Dikter. Kemudian aplikasi tersebut tidak akan memenuhi penyimpanan karena hanya 5 MB. Wah, terjangkau sekali ya. Dan free ya. Iya. Masih free. Wah, jadi itu yang saya cari. Free. Karena dari kemarin di sana juga selalu ditanya, ini free tidak? Gitu. Semuanya pada kaget. Ternyata free. Wah, baik sekali. Bisa dilihat tampilan depan My Dikternya nih, Bu. Jadi buat teman-teman santri nih, nggak rugi kalau kalian di rumah ada HP, bisa langsung nih unduh My Dikter. Unduh My Dikter yang logonya berwarna kuning. Ini aplikasi My Dikter warna kuning ya. Terus di halaman pencarian kalian bisa menggunakan 4 cara. Yang pertama, kalian bisa menggunakan keyboard bahasa Indonesia, keyboard bahasa Arab, tempel kata, kemudian copy paste.
Ada voice note juga di Iya. sini. Kita bisa pakai voice. Oh. Iya. Jadi biasanya kan banyak yang bahasanya mungkin kurang paham bagaimana cara merubah dari keyboard. Kita kan biasanya pakai keyboard Latin. Iya, betul. Kemudian dirubah ke bahasa Arab kan tidak semuanya bisa. Ini kalau keyboard bahasa Arab. Tapi kan tidak semuanya bisa, makanya kami sediakan juga yang voice. Voice, kita contohkan. Oke, bisa dicontohnya Mbak? Bisa Satu dicontohkan. kata. Contohnya apa? Yadribu. Nah, keluar ya beribu. Simple, so praktis. Kalau sudah, ini ada tombol pencarian, bisa dicari. Keluar. Terus muncul dari segi Keren, makna, keren, asal keren, kata, keren. kemudian kedudukan, Ada jenis, jenis, kemudian ada alamat. alamat i'rab, wazan, mawzun, dan tasrif. Jika kalian penasaran, boleh di-download di Play Store dengan kata kuncinya My Diktar. Keren sekali. Ya, bahkan di sana jurinya itu yang waktu juri Jadi jurinya itu ada online, ada Iya. offline. Ya, Oh, waktu juri online dengan offline itu berbeda. berbeda. Terus hadir kan ya? Iya, terus kayak dia, oh ini yang My Diktar ya? Langsung tahu ya. Iya. Ikonik itu. Oke, jadi jangan lupa ya Sobat Santri, install aplikasi My My Diktar di Play Play Store. Store. Oke, tadi sudah kesan dari Mbak Alfi, sekarang dari pembimbingnya nih. Kira-kira ada kesan-pesan apa yang mau disampaikan selama kemarin sudah mengikuti ajang Mayres? Kesannya sangat menakjubkan dan sangat penuh dengan keajaiban karena kami selalu kebetulan di sana di tanah orang asing. Kami banyak sekali kendala karena kurang bahan ini itu. Kita tidak bisa membawa barang sebanyak itu ke pesawat. Akhirnya kami harus mencari di tempat di sana, di tempat orang asing. Tapi keajaiban selanjutnya adalah kami selalu bertemu dengan orang-orang baik. Nah, itu dia. Orang-orang baiknya bukan hanya satu, bahkan kita beberapa kali naik kendaraan itu tanpa harus membayar karena sebegitu baiknya, ternyata sebegitu baiknya masyarakat Kendari memberi kami suguhan yang sangat menakjubkan sekali. Saya sampai speechless bersama-sama tim itu. Wah, ini kok ajaib sekali begitu. Ini pertanda apa maksudnya? Kok semua hal itu dipermudah. Nah, tapi semua itu kalau kita ingat-ingat lagi, kita tidak lupa bahwa sebelum berangkat kita didoakan oleh Bapak Kiai, bukan hanya dari Minhajul Thalabah, tapi juga dari Darussalam. Jadi kami sebelum berangkat itu sowan-sowan dulu, minta doa dari beliau-beliau, diberi ijazah, dan memang kesuksesan itu bukan tentang kehebatan kita, tapi kesuksesan itu memang dari hati dan keimanan terhadap ketuhanan itu bagaimana. Karena mereka ini, kalau boleh saya spill, mereka puasanya rutin sekali, bahkan di sana itu masih puasa. Wah, luar biasa. Dan tirakatnya itu tidak main-main. Jadi kalau yang mungkin iri dengan kemulusannya itu tidak semulus itu. Jadi memang ada banyak hal yang mereka lakukan yang bahkan saya sendiri masih kalah dengan anak-anak hebat ini. Dan pesannya mungkin kita memang harus mencoba. Kalau tidak mencoba, mana bisa kita tahu ke depannya akan bagaimana. Satu kalimat, sukses itu proses, bukan protes. Quote of the day hari ini ditutup oleh Ananda Alfi. Proses gimana tadi? Sukses itu proses, bukan protes. Oke, saya dapat quote of the day hari ini, dan itu jadi penutup perbincangan podcast kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih sekali untuk tim dari Mayres Minhajul Thalabah dan Ibu Zulfa selaku pembimbing. Nah, itu dia obrolan asik kita bersama para juara Mayres tahun 2023 dari MTS Minhajul Thalabah. Nah, cukup sekian edisi juara dari MTS Minhajul Thalabah episode kali ini. Saya Hairul Hidayah pamit undur diri, sampai jumpa di
Postri Podcast bareng Santri episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.